Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rizal Sastra. Guys, di sini siapa sih yang gak mau nikah? Pasti semua mengharapkan pernikahan. Pernikahannya juga gak muluk-muluk. Tentu saja ingin memiliki pernikahan yang sempurna. Tentu aja di pernikahan itu kita harus mempersiapkannya dengan matang. Ketika kita mempersiapkan pernikahan, tentu saja ada beberapa hal yang harus kita siapkan, mulai dari mental, fisik, materi, dan lain sebagainya. Gak jarang nih, pernikahan itu memerlukan budget yang cukup besar. Sebelum kita membahas hal yang strategis, ada hal-hal yang sangat dan penting banget yang harus kita ketahui tentang pernikahan itu. Baik, kita hanya fokus kepada hal yang bersifat pernak-pernik saja. Nah, hingga lupa inti dari pernikahan itu sendiri. Pada bingung-bingung, yuk ikut bahasan kali ini terkait mempersiapkan pernikahan yang tepat. Yang harus kamu miliki, yakni kesiapan mental. Kesiapan mental ini berkaitan dengan sebagaimana kita sudah siap mempersiapkan pernikahan. Harus memahami dan mengetahui sebagaimana dan seberapa dekat kita dengan diri kita sendiri. Hingga kita dapat mengaturnya lebih baik di masa depan ketika kita berumah tangga. Kamu itu tipe yang egois. Nah, otomatis sebelum pernikahan kamu harus mempersiapkan agar ego kamu dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga pasangan kamu lebih bahagia dan tentu saja lebih menerima kamu dengan baik. Yang kedua yang harus kamu miliki adalah restu keluarga. Restu keluarga itu penting karena dalam syarat pernikahan, tentunya dalam Islam dianjurkan semuanya memiliki restu dalam pernikahan. Kamu yang pacaran jangan sampai nih, misalkan kamu datang berkunjung ke rumah pacarmu dan tidak adanya komunikasi dengan orang tua dari pacar kamu. Dari segi pandang orang tua, pasti mereka berpikiran bahwa kamu orang yang tidak sopan, tidak hormat dengan orang tua. Dari pandangan orang tua pacarmu, akan dianggap bahwa kamu tidak serius dengan anaknya. Jangan sampai. Nah, tentu saja restu keluarga ini kita harus mulai perlahan demi perlahan. Poin ketiga yang harus kamu persiapkan ketika pernikahan adalah medical check-up. Sederhana, tapi ini harus dilakukan. Bahkan KUA pun sekarang melakukan medical check-up untuk beberapa pengantin. Gitu sih, karena agar kita lebih mengetahui keadaan dan kesehatan kita. Hingga kita bisa mengatur rencana masa depan keluarga kita. Dan tentu saja agar calon pasanganmu dapat mengetahui keadaan kesehatanmu. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga rumah tangga kelak akan lebih nyaman dan tentu saja bahagia. Keempat adalah ikuti bimbingan pernikahan. Jadi, kalau di KUA itu biasanya sebagai persyaratan pernikahan ada namanya bimbingan pernikahan. Itu harus kamu lalui. Jangan sampai kamu nembak ya. Nembak itu adalah istilah bagi kamu yang gak mau ribet-ribet ngurusin. Jadi kamu pakai calo atau orang ketiga yang memfasilitasi itu. Kalau ada momen seperti itu, kamu coba dan harus ikuti. Setuju nggak? Kalau Ijal sih di kota Bandung, salah satu lembaga yang mengurusi itu adalah Salman. Masjid Salman ITB mengadakan sebuah kelas namanya kelas pranikah. Ini nggak bersponsor ya. Nah, jadi istilahnya tuh, atau bahasan lebih lengkapnya, seminar pranikah atau kelas pranikah ini adalah ngebahas bagaimana kamu menjadi suami atau istri yang seutuhnya. Tentu aja itu dibekali beberapa hal seperti ilmu berumah tangga, fikih pernikahan, cara mengatur keuangan, cara mengurus anak, dan lain sebagainya yang harus kamu ketahui agar rumah tanggamu lebih matang ketika melaksanakannya. Menurut Ijal sih, kelas pranikah itu sangat penting bagi kita. Karena apa? Agar kita lebih siap menghadapi rumah tangga. Jangan sampai kita kaget di tengah jalan, oh ternyata pernikahan seperti ini ya. Ternyata pasanganku tidak sebaik apa yang ada di sosial media, tidak ada sebaik apa yang ada di dalam pikiranku. Nah, itu dia memfasilitasi kita agar lebih
tenang, dan tentu saja lebih siap menghadapi rumah tangga. Kelima yang harus kamu siapkan dalam pernikahan adalah memakai jasa wedding organizer. Ini lebih ke pilihan ya. Ketika kamu memiliki budget yang terbatas, kamu akan meringkasnya. Mungkin kamu tidak akan menggunakan jasa wedding organizer. Atau enggak, kamu akan memakai jasa wedding organizer. Tergantung prioritas kamu, mahal atau murah, tergantung dengan mindset kita, prioritas kita. Misalkan nih, kamu orang yang sibuk dan kamu akan menikah di Bandung, sedangkan kamu bekerja di Jakarta. Tentu aja, kalau kamu mengurusnya sendiri, kamu akan kewalahan. Sementara keluarga kamu sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, solusi yang tepat untuk kamu adalah menggunakan jasa wedding organizer. Nah, ini penting banget menggunakan jasa wedding organizer agar fokus kamu adalah fokus yang lebih esensi, bukan pernak-pernik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan. Bisa menggunakan waktu itu tidak terkait dengan pernak-pernik pernikahan, misalkan menyewa gedung, menguruskan panitia, dan lain sebagainya. Nah kan jasa wedding organizer ini lebih ke value. Kita menukar value kita, yakni uang, dengan value mereka, dengan jasa. Jadi sama-sama sih saling membutuhkan. Nah untuk kamu yang di Bandung sih, Ijal merekomendasikan Emira Wedding Organizer. Kenapa gitu? Karena Emira ini adalah sebuah wedding organizer yang lebih melakukan pelayanan lebih hangat dan tentu saja kualitas dan harga yang bersahabat. Dari kamu bingung-bingung, yuk kepoin Instagramnya @emira_wo. WO juga sering bekerja sama dengan Ijal. Tentu saja pelayanannya profesional dan amanah. Itu dia 5 tips mempersiapkan pernikahan. Jadi jangan sampai teman-teman lebih mempersiapkan hal yang lebih pernak-pernik, tapi tidak mempersiapkan hal-hal yang lebih esensial seperti poin-poin yang telah Ijal sampaikan tadi. Semoga sharing kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada yang mau share pengalamannya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton YouTube channel Rizal Sastra. Untuk terus support dengan like, share, komen, dan tentu saja subscribe YouTube channel Rizal Sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.